Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lampung Cerdas. Hari ini seperti biasa kita akan ngebahas atau sharing-sharing tentang hasil bacaan buku bersama aku Fegi Zenovita. Kali ini beda seperti biasanya. Kalau biasanya kita ngebahas, kemarin aku pernah ngebahas tentang selling, ilmu jualan. Aku pernah ngebahas juga tentang bisnis untuk millennials. Tapi hari ini kita akan ngebahas buku yang beda banget. Ini ada erat kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari. Dan ini tentang sedikit ilmu psikologi. Nah, bukunya adalah ini, teman-teman semua. Bisa dicek. Judulnya adalah Kamu Tak Harus Sempurna. Ini karyanya Anastasia Satrio nih. Kamu Tak Harus Sempurna. Nah, jadi ini relate banget sama teman-teman semua. Kalau misalnya banyak yang beranggapan bahwa aku ini kurang sempurna, aku kurang ini, kurang itu gitu ya. Jadi di buku ini diceritain, aku akan review sepengalaman aku, sepengetahuan aku ketika membaca buku ini. Nah, di buku ini ngebahas tentang yang paling pertama kali adalah, aku sambil baca slide ya teman-teman semua. Nanti teman-teman boleh baca slide-nya di sini, nanti aku lampirin. Nah, yang pertama adalah kita harus self care emosi kita. Apa itu artinya? Kita ketika kita mengalami suatu masalah, misalnya kita harus peduli loh sama diri kita sendiri gitu. Misalnya kita lagi sedih, kalau kita lagi sedih artinya kita perlu memeluk serta memberi ruang waktu ke diri kita sendiri untuk merasakan kesedihan itu. Karena banyak banget orang yang berpikir bahwa malu loh kalau sedih di depan umum, atau kok aku kayaknya sedih terus ya gitu. Tapi sebenarnya perlu juga loh untuk kita itu merasakan sedih gitu, karena orang itu nggak mungkin kan selamanya selalu bahagia gitu. Walaupun ada yang terlihat bahagia, tapi pasti di dalamnya pernah menyimpan yang namanya kesedihan. It's okay, kesedihan itu nggak apa-apa banget loh kita rasakan gitu, manusiawi dan wajar banget untuk kita sedih. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa sedih, it's okay, nggak apa-apa, sedih aja gitu. Nah, yang selanjutnya di buku ini itu ngebahas tentang banyak apa sih yang kita rasakan, perasaan kita gitu. Ada perasaan kesepian. Nah, kalau misalnya kesepian, kita itu perlu connect dengan orang lain. Kadang kalau sepi, itu kan kita merasa sendiri. Maksudnya nggak ada teman, mungkin nggak ada teman cerita, nggak ada teman curhat. Nah, kalau misalnya kita lagi kesepian, kita tuh butuh orang lain yang bisa ajak kita ngobrol gitu, atau bisa mensupport kita gitu. Jadi itu bisa dijadikan salah satu alternatif kalau kita lagi sendiri atau kesepian. Hubungin orang-orang terdekat, orang-orang tersayang kita untuk bisa melakukan ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang gitu, supaya kita nggak merasa sendiri atau kesepian gitu. Nah, emosi yang lain yang sering kita rasakan adalah biasanya kita sering kesel gitu. Kita pernah kan ya ngerasain kayak, ih kesel banget sih sama dia gitu misalnya. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa, wajar ketika kesel sama seseorang yang itu nggak sesuai sama harapan kita, itu wajar banget gitu. Tapi di sisi ini kita perlu banget untuk bisa memaafkan. Kita perlu memaafkan orang lain supaya rasa kesal yang ada di dalam diri kita itu hilang gitu. Nah, yang selanjutnya adalah perasaan yang sering banget kita hadapin. Ini pasti relate banget sama kalian semua. Kita sering banget malu, atau biasanya kita sering sebutnya itu insecure ya, atas segala sesuatu. Misalnya kita kok kurang ini, kurang itu gitu, kayaknya kita nggak bisa kayak dia gitu, insecure banget lah gitu. Tapi sebenarnya itu teman-teman semua, kita perlu kita pasti punya rasa malu gitu, tapi kita harus menyikapinya dengan kita itu harus cinta sama diri kita sendiri. Kalau misalnya kita udah cinta sama diri kita sendiri, apapun masalahnya, apapun kelebihan orang, pasti kita nggak akan insecure lagi gitu. Karena kalau kita selalu ngelihat orang lain gitu, pasti ya kayaknya kalau ngelihat rumput tetangga itu pasti lebih indah gitu. Tapi kalau kita udah mencintai diri kita sendiri, insya Allah sih kita nggak akan yang namanya iri dengki sama orang lain gitu. Nah, yang selanjutnya perasaan yang sering banget kita hadapin, di buku ini juga dijelasin, yaitu tentang rasa hampa. Sering kali kita ngerasa, pernah nggak kalian ngerasa kalau di depan di banyak orang gitu, di sekitar banyak orang atau di tempat rame gitu, kita pernah loh ngerasa kok tetap sepi ya walaupun kita di tengah-tengah orang banyak gitu. Nah, biasanya kalau kita ngerasain hal-hal yang kayak gitu, kita tuh perlu banget untuk ngelakuin sesuatu hal yang kreatif atau kreativitas. Kita harus buat karya misalnya gitu. Kayak misalnya kita punya hobi ngelukis atau hobi gambar gitu, kita boleh loh untuk menuangkan
emosi kita ke dalam gambar itu gitu, karena supaya kita merasa bahwa ruang kita tuh terisi, nggak hampa gitu guys. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang kreatif. Kalau misalnya suka buat video, sharing-sharing ya, it's okay, buat aja gitu, karena di situ nanti bisa membuat kita itu terisi lagi hatinya, pikirannya gitu. Jadi kita nggak ngerasa hampa lagi. Terus yang selanjutnya yang sering banget kita rasain, kita sering banget stres ya kan, kayak ih kerjaan kok banyak banget, nggak habis-habis gitu. Sebenarnya kalau untuk mengatasi rasa stres ini, kalian tuh cuman perlu melakukan aktivitas kalian itu secara perlahan-lahan, nggak usah terburu-buru. Biasanya orang kalau stres tuh kalau udah deadline, besok ngumpulin tugas, misalnya kalau yang sekolah atau kuliah, besok ngumpulin tugas, tapi tugasnya belum selesai dan numpuk gitu, itu kita biasanya stres. Tapi untuk menghadapi itu harusnya kita lebih prepare dan kita lebih pelan-pelan untuk menjalankan rutinitas kita atau aktivitas yang harus memerlukan waktu yang cukup banyak gitu. Jadi misalnya kita nggak boleh loh kalau misalnya kerjain tugas itu sistemnya kebet semalam, besok dikumpul hari ini ngerjain, itu kita bisa stres kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngumpulnya besok, kita udah kerjain dari 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Kalau kita udah ngelakunya secara perlahan-lahan atau pelan-pelan, pasti kita nggak ngerasain stres gitu. Nah yang selanjutnya adalah ini rasa cemas. Sering banget kayaknya kita ngerasain yang cemas ini gitu, apalagi sekarang ya semenjak COVID gitu. Jadi kan banyak banget orang yang memberitakan COVID itu seperti ini, seperti itu gitu, dan bahkan kita ketemu orang aja bahkan takut keluar harus pakai masker gitu. Nah itu kategori yang biasanya kita tuh disebutnya cemas gitu. Nah cemas ini biasanya kita bisa dihadapi dengan rasa aman. Maksudnya kalau misalnya kita lagi cemas, takut terpapar virus misalnya corona gitu ya, oke, kita membentengi diri kita dengan pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer gitu. Jadi kalau kita sudah memiliki rasa aman dalam diri kita, itu kita pasti nggak akan cemas lagi gitu, nggak akan takut lagi gitu. Nah untuk yang selanjutnya adalah self care emosi kita, adalah tentang menyadari, menerima, dan memberi ruang untuk diri kita merasakan emosi. Nah kadang-kadang kita selalu menutupi emosi kita. Kadang-kadang kalau marah diem aja gitu, atau kalau pengen nangis, sedih, tapi kita nggak nangis karena malu lah, kok kayaknya cengeng banget gitu. Padahal kalau kita self care atau care terhadap diri kita sendiri, emosi kita itu ya harus diluapkan gitu. Kalau misalnya kita lagi merasakan sesuatu ya harus kita luapkan gitu, supaya itu nggak jadi toksik di dalam diri kita gitu. Nah, self care emosi kita untuk reparenting diri kita sendiri, untuk perbaikan di diri kita sendiri. Hal ini itu menjadi bagian dari berdamai dengan inner child kita. Jadi dengan hati kita. Itu jadi kalau misalnya kita punya masalah atau kita punya emosi, itu memang harus diluapin supaya hati kecil kita itu juga bisa baik gitu, atau maksudnya bisa sehat gitu, supaya mental health kita itu nggak terganggu gitu guys. Jadi kalau kita punya emosi, oke, luapkan aja emosi itu asalkan masih dalam taraf yang wajar gitu. Nah ini sering banget mungkin kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita tuh termasuk dalam ciri-ciri orang yang depresi. Kalau kita mungkin mengartikan depresi itu adalah gangguan jiwa gitu ya, dalam tanda kutip mungkin mentalnya terganggu. Tapi sebenarnya depresi dalam hal ini tuh mencakup banyak banget hal. Di buku ini dijelasin detail juga. Jadi kalau kita biasanya sering lelah secara fisik atau mental secara terus menerus, itu bisa jadi indikator kita tuh lagi depresi gitu. Terus mengganggu kemampuan kita merespon cerita yang menyenangkan. Biasanya kalau ada orang bawa kabar baik tapi kita suka iri dengki atau kayak ih kok dia kok kayaknya hidupnya enak banget ya gitu, itu bisa jadi kita lagi depresi kita gitu. Bahaya banget ya untuk kita. Terus kayak misalnya kita lagi berat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya kita males gitu kan, sering banget ya kita kayak ih males banget loh mau kayak gini, apalagi sekarang gitu kan semuanya serba online. Makan aja udah bisa pesen GoFood, terus belanja online itu udah banyak banget, kita nggak perlu keluar rumah, pokoknya semuanya serba digital, serba online. Jadi kita mau kemana-mana juga malas gitu. Nah itu bahaya banget kalau itu keterusan, bisa jadi kita nanti mengalami salah satu gangguan depresi gitu guys. Bahaya ya guys. Jadi kalau yang masih suka mager-mager, malas-malas, mulai dirubah supaya kita nggak termasuk golongan orang-orang yang depresi. Nah biasanya kalau depresi di usia remaja itu banyak indikatornya. Salah satunya biasanya yang sering sedih, sering frustasi, hopeless, hilang minat, merasa bersalah, terus pemikirannya stuck di situ-situ aja atau sulit konsentrasi,
sensitif, terus juga sering nyalahin orang lain atau mengkritik orang, itu salah satu ciri-ciri kalau kita lagi depresi. Coba deh amatin di media sosial, itu banyak banget. Kalau kalian ngecek di akun Instagram gosip-gosip atau ada berita apa tentang selebriti atau tentang sesuatu yang viral, itu pasti banyak banget komentar-komentar atau kritik-kritikan jelek. Kita harus waspada banget tuh. Karena di situ salah satu indikator kita mengalami depresi kalau kita sering mengkritik atau menyalahkan orang lain. Nah, jadi bahaya banget. Mulai sekarang dicek-cek lagi, guys. Jangan sampai kita dalam taraf yang seperti itu karena kita nggak bisa meluapkan emosi kita secara positif. Akhirnya kita malah terkena sindrom yang depresi itu dan lain-lain, dan itu merugikan kita banget gitu. Nah, yang selanjutnya adalah gratitude. Ini adalah rasa syukur. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa mensyukuri nikmat yang sudah kita punya, pemberian dari Tuhan, dari Allah gitu, sebenarnya kita akan menjadi orang yang sangat bersyukur gitu. Karena sejauh ini kita udah banyak banget dikasih nikmat gitu. Di buku ini juga dijelasin. Nah, ada hal yang harus dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kita gitu. Salah satunya adalah mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri, karena diri kita hebat, sudah bertahan sampai sejauh ini. Teman-teman yang kemarin pernah punya masalah dan bisa melaluinya, itu berterima kasihlah kepada diri kalian, karena diri kalian sudah bisa melewati masalah itu dan kalian menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Dan yang harus dilakukan juga, kita harus merasa bahwa diri kita berharga gitu. Kamu, aku itu berharga, guys. Karena kamu dan segala yang kamu lakukan itu penting. Walaupun itu mungkin gak penting buat orang lain, tapi itu harus penting untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa menghargai diri kita sendiri supaya orang lain juga menghargai kita. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yang nomor 3 yang harus kita lakukan untuk upaya rasa syukur, yaitu kita harus menerima diri kita. Kenali diri kita sendiri seperti apa. Setelah itu nanti kita harus bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Gak perlu iri dengan pencapaian orang lain, karena kita juga sempurna dari versi diri kita sendiri gitu. Nah, ini di bab ini sering banget kita alamin mungkin ya, banyak yang udah ngalamin, relate juga mungkin sama kehidupan teman-teman yang lagi nonton. Nah, di sini ada cerita, ada bab tentang love series, cerita cinta, gimana caranya kita itu kok susah move on gitu. Kalau bagi teman-teman yang pernah punya pacar, kenapa sih kok kita tuh susah move on gitu? Atau kalau teman-teman yang lagi jomblo, skip dulu atau disimak aja. Barangkali ini juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua. Jadi di buku ini diceritain kalau kenapa sih kita tuh susah move on, kenapa kita mencintai orang yang mungkin tidak atau sulit kita miliki gitu. Kenapa kita tuh sering balik lagi kalau udah putus sama orang yang mungkin udah pernah jahatin kita atau toxic buat kita, tapi kenapa kok kita tuh susah banget move on atau ngelupain dia gitu. Nah, di sini dijelasin bahwa otak manusia yang sedang jatuh cinta itu sama dengan mengalami adiksi. Adiksi dalam arti itu tuh kecanduan gitu. Kalau bahasa narkoba itu kecanduan gitu. Ini dikutip dari Helen Fisher tahun 2020. Dia ngejelasin bahwa itu tadi otak manusia kalau lagi jatuh cinta itu dia kecanduan. Kalau kecanduan itu artinya adalah mau lagi gitu, guys. Jadi semakin kita ditahan atau ditentang, kita malah semakin ingin gitu, semakin ingin mendapatkan gitu, guys. Jadi untuk menanganinya kayak mana sih kalau kita susah move on? Kalau misalnya kita punya pacar tapi dia udah jahat sama kita dan istilahnya kayak hubungan kita udah gak sehat lagi, atau dia sering kasar atau dan lain-lain, tapi kenapa kok susah banget move on? Karena ini sering juga dialamin. Aku juga pernah punya temen, jadi dia itu sering dikasarin sama pacarnya, tapi dia itu gak mau putus gitu. Karena itu tadi, karena dia punya sindrom adiksi atau kecanduan tadi. Jadi dia tuh merasa bahwa sering membutuhkan si cowok itu gitu terus gitu, dan itu susah banget untuk dihilangin. Nah, di buku ini juga ada tipsnya. Kalau misalnya kita susah move on atau lagi mengalami adiksi tadi, kita harus mengelola kesehatan emosi dan mental kita pasca perpisahan. Kalau misalnya sedih itu wajar, tapi kalau menangisi terus itu ya nggak wajar gitu. Jadi kalau misalnya kita habis putus, itu kita upayakan
no contact rules. Jadi jangan berhubungan dulu gitu selama 60 hari sampai dengan 90 hari. Kalau misalnya itu udah bisa dilakuin, insya Allah nanti cepet banget move on-nya gitu. Dan kalau misalnya udah nggak berhubungan, at least Instagram no, jangan di follow. Misalnya kalau udah di unfollow sementara, bukan maksudnya membenci tapi untuk melatih kita supaya kita cepat bisa melupakan. WA di blok, dan jangan berhubungan, jangan kepo-kepo, jangan stalking dulu gitu selama 60 sampai dengan 90 hari. Kalau itu udah bisa dilakuin, insya Allah nanti cepat banget move on-nya. Ini buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi di fase untuk melupakan seseorang, atau sebenarnya ini bukan cuma untuk pasangan ya, barangkali kita ditinggalkan oleh seseorang yang berharga dalam hidup kita. Kalau kita susah move on gitu atau merasa terpuruk terus, ini bisa dilakuin gitu guys. Oke, dan di sini juga kan tadi kita ngebahas tentang depresi ya. Di buku ini juga dijelasin bahwa sebenarnya gimana caranya nyembuhin sih kalau kita lagi depresi atau kita lagi mengalami gangguan mental gitu, atau kita lagi ngerasa bahwa kita lagi down banget nih, gimana gitu. Nah, di buku ini dijelasin bahwa yang pertama kita harus mencintai diri kita sendiri. Kalau kita udah mencintai diri kita, menghargai diri kita, itu kita pasti bisa untuk menyembuhkan hal itu. Karena kalau misalnya kita udah mencintai diri kita, artinya kita nggak peduli lagi tentang tanggapan orang mengenai diri kita. Yang penting kita melakukan yang terbaik gitu. Nah, terus yang kedua adalah belajar merasa cukup dengan apa yang kita miliki, tidak perlu melihat rumput tetangga yang lebih hijau atau orang lain yang lebih sempurna daripada kita. Jadi kita cukup merasa bahwa apa yang sudah kita miliki ini adalah karunia dan pemberian yang terbaik. Jadi kita harus mengapresiasi pemberian ini, dan kita juga bisa menggunakan pemberian ini atau diri kita itu untuk melakukan hal-hal yang lebih positif lagi gitu. Dan kita harus kalau misalnya mau menyembuhkan depresi, kita harus juga bergerak. Maksudnya jangan diem aja. Kadang kalau orang stres diem aja ngurung diri di kamar itu nggak menyelesaikan masalah. Jadi kalau lagi stres atau lagi depresi, teman-teman bisa olahraga, gerakin badan, lakukan hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Jangan menyendiri gitu, karena kalau menyendiri itu bahaya banget. Terus habis itu teman-teman bisa juga melatih pernafasan dengan cara olahraga atau menghirup udara segar, main di tempat-tempat yang memang asri, dan itu bisa meningkatkan imunitas kita dan kesehatan kita juga gitu. Karena kalau orang depresi itu biasanya memang mentalnya, tapi itu berpengaruh juga sama kesehatan. Jadi tetap harus jaga kesehatannya. Dan goals kita sebagai manusia yang kita memang nggak harus sempurna, tapi kita bisa bahagia dengan ketidaksempurnaan itu. Goals kita adalah kita harus overwhelmed, kita harus relax sama diri kita gitu. Kalau misalnya kita stres, kita harus fokus dan relax aja, berlatih relax gitu, supaya kita nggak mengalami hal-hal yang dalam arti depresi yang tadi gitu. Karena kita memang nggak bisa mengendalikan rasa, emosi itu pasti ada, tapi gimana caranya kita bisa mengendalikan emosi tersebut gitu. Nah, kalau misalnya kita pas lagi cemas gitu, itu kita harus bisa mengelola kecemasan kita. Kalau kita lagi marah, kita harus cari sarana untuk menyalurkan marah kita. Marah itu bahaya kalau dipendem. Marah itu harus disalurkan, tapi salurkannya harus dengan hal-hal yang sehat atau positif. Misal, kalau kakak biasanya kalau misalnya lagi marah, itu kakak biasanya sering dengerin lagu-lagu yang kakak suka. Atau kalau misalnya kakak lagi marah, kakak biasanya sempetin ambil kertas gitu, terus habis itu digambar apa yang membuat kita marah. Misalnya lagi kesel sama seseorang, itu kita gambar di dalam kertas, habis itu kita coret-coret, habis itu akan mereda banget. Atau biasanya ada yang dengan dia menangis biasanya juga bisa meredakan kemarahan. It's okay, semua orang punya caranya sendiri untuk meredakan kemarahan. Yang penting itu masih dalam taraf yang sehat atau yang masih bisa ditoleransi, itu nggak apa-apa gitu. Menyalurkan marah itu wajib banget, daripada ditahan nanti malah jadi toksik di dalam diri kita. Nanti kita penuh dengan kebencian kalau kita nggak ngeluarin rasa marah itu. Nah, yang selanjutnya adalah kalau misalnya kita sedih, itu biasanya kita bisa ngobrol sama diri kita sendiri, apa yang membuat kita sedih dan gimana cara untuk membuang kesedihan itu gitu. Nah, kalau misalnya kita lagi lelah, ya cuman syaratnya istirahat.
dan recharge energi kita dengan hal-hal yang kita senangi. Biasanya kalau nonton film itu bisa nge-recharge energi kita gitu supaya kita lebih semangat lagi. Terus kalau pas kita lagi kecewa, itu biasanya kalau kita lagi kecewa kita cuma butuh me time sama diri kita sendiri, lakuin hal-hal yang menyenangkan untuk diri kita. Terus kalau kita lagi merasa sendiri, biasanya silakan cari orang terdekat kita yang bisa kita percaya untuk yang biasanya dia dukung kita untuk ngobrol, sharing gitu. Karena kalau misalnya kita lagi merasa sendiri dan kita berlarut-larut dalam kesendirian tanpa kita mencari cara gimana kita ngilain rasa kesepian, itu bahaya banget. Jadi kalian harus kalau misalnya pas lagi merasa sendiri, hubungin aja teman-teman atau keluarga yang bisa kita percaya, sharing, ceritain apa yang memang lagi kita hadapin supaya kita juga dapat solusi dari orang lain gitu. Terus kalau misalnya kita lagi penuh nih, emosinya lagi, feel-nya tuh lagi tinggi banget, itu biasanya kita harus sadar dulu kenapa kok kita marah, kenapa kok kita emosi, terus kenali penyebabnya apa dan diberikan waktu untuk kita sendiri menyelesaikan masalah tersebut gitu. Karena kalau misalnya itu nggak diselesaikan, itu nanti akan jadi bahaya gitu buat mental health kita. Jadi kalau kita lagi emosinya memuncak, tunggu dulu, sadar dulu kenapa kok marah, terus dikenali penyebabnya, terus diberikan waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah, ini yang quotes yang aku petik dari buku ini juga. Belajar menerima tanpa menghakimi apapun yang kita rasakan akan membantu kita lebih rileks, tenang, dan lebih lega. Kalau misalnya kita udah menerima segala sesuatu tanpa kita menghakimi, itu pasti kita ngerasa jadi lebih lega gitu. Misalnya kita udah ngelakuin sesuatu gitu, terus kita ada kritikan, tapi kita menerima. Kalau kita menerima tanpa penolakan, itu pasti kita jauh lebih baik hatinya. Tapi kalau kita udah ngelakuin sesuatu, udah ngerasa kayaknya aku udah maksimal banget loh, udah ngelakuin ini, tapi kok masih kurang-kurang terus ya gitu, itu akan membuat kita tuh jadi marah, jadi mungkin nyalahin orang gitu. Tapi kalau kita udah belajar menerima apapun yang mungkin kurang dari diri kita, itu kita tanpa menghakimi orang lain, itu kita bisa jadi lebih baik lagi gitu. Nah, ini yang terakhir yaitu teman hidup. Teman hidup dalam arti di sini adalah apa sih yang bisa membuat kita itu menjadi lebih sempurna dalam kehidupan ini gitu. Yang pertama adalah teman hidup kita itu cemas. Kok bisa cemas itu jadi teman hidup? Cemas itu berperan untuk melindungi kita. Jadi kita kalau cemas itu kita pasti lebih hati-hati. Kita lebih membayangkan hal-hal buruk yang akan terjadi. Alhasil kita itu selalu hati-hati dalam melakukan segala hal. Kalau kita udah hati-hati, insya Allah nanti nggak akan ngelakuin hal-hal yang buruk gitu. Nah, yang kedua adalah teman hidup kita adalah spiritualitas. Ini dalam konteks mungkin agama kalau dari aku. Jadi kita selalu punya kekuatan, kita punya energi kalau kita punya iman gitu. Jadi kita harus charge terus spiritual kita harus peduli sama apa yang kita pelajari gitu. Maksudnya kayak dalam sisi agama kita harus rajin sholat, sedekah, dan lain-lain yang itu bisa membantu kita lebih nyaman, lebih tenang hidupnya, dan merasa lebih sempurna gitu. Terus yang selanjutnya ada value dalam hal ini adalah kekuatan di dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita itu kita harus punya kita merasa bahwa kita tuh punya kelebihan. Nah, setiap orang itu kelebihannya pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang kelebihannya itu pinter, ada yang kelebihannya mungkin dia bisa masak dan lain-lain. Bukan dalam konteks yang akademik aja, tapi non akademik juga mungkin bisa jadi kelebihan. Kalau kita udah tahu kelebihan kita, insya Allah kita lebih bersyukur sama diri kita sendiri. Dan setiap orang itu punya kelebihan, nggak mungkin nggak punya, karena Allah menciptakan manusia dengan kelebihannya masing-masing gitu. Jadi cek kalau misalnya kamu masih merasa insecure, aku nggak bisa apa-apa gitu, coba dicek, pasti kamu punya suatu hal yang itu bisa jadi kelebihan kamu dan itu bisa jadi value untuk teman hidup kamu, sehingga kamu lebih menyadari bahwa kehidupan ini sudah sempurna gitu. Jadi kalian nggak perlu iri dengki sama orang lain lagi gitu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah relasi yang sehat. Ini maksudnya adalah mungkin sahabat atau keluarga atau teman kita yang itu memang membuat kita lebih dekat dengan kebaikan. Jadi kalau misalnya kita udah punya relasi yang sehat ini, kita bisa mencintai diri kita sendiri. Kalau misalnya kita udah cinta sama diri kita baru bisa mencintai orang lain. Kalau misalnya kita aja nggak cinta sama diri kita sendiri, gimana caranya kita mencintai orang lain gitu? Karena kalau misalnya kita
sudah menyadari bahwa semua yang ada di dalam diri kita itu berharga, kita sempurna dengan versi kita masing-masing, insya Allah kita nggak akan melakukan hal-hal misalnya kita yang nggak sempurna atau seperti apa, itu kita nggak akan ngerasain itu lagi. Kalau misalnya kita memang udah bener-bener mengerti bahwa kita itu sempurna versi kita masing-masing gitu. Makanya pesan aku adalah cintai diri kalian sendiri sebelum kalian mencintai orang lain. Karena kalau udah mencintai diri sendiri, insya Allah orang lain juga akan mencintai kita gitu. Oke, makasih guys untuk sharing hari ini. Hari ini pokoknya ngebahas tentang mental health banget kita semua. Jadi kita perlu banget nih belajar dari buku ini. Kalian boleh capture nih bukunya, kalian boleh beli di toko buku terdekat gitu. Di sini kita banyak belajar bahwa kita nggak harus jadi hebat untuk sempurna, kita nggak harus sempurna untuk bahagia, karena kebahagiaan itu sejatinya lahir dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, kita pasti bahagia. Gitu guys, terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Semoga apa yang udah kakak sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.